Karena utang kita itu sudah menuju ke 10.000 triliun. Nggak cuma IHSG ya. Nah, Hutang juga 10.000. jangan-jangan yang mencapai 10.000 itu bukan IHSG. Hutang ya. Tapi utang kita gitu. Nih ngapain lu dari awal tahun udah gencar banget mengambil utang gitu kan, menarik utang. Nah, dengarkan jawabannya, kita pengen gas belanja dari awal tahun. Peluangnya ini gue juga agak bertanya-tanya ya. Pemerintah kan atau presiden bangga sekali dengan ya pertumbuhan ekonomi katanya yang di tahun 2025 itu di atas ekspektasi gitu. Tapi ini kan aneh, pertumbuhan ekonominya tinggi tapi kok pajak-pajak semuanya turun. Pada saat itu aja kita udah wanti-wanti sebenarnya kan, bahwa kalau ini nggak ditanganin dengan benar, kalau lu nggak menahan appetite belanja lu gitu ya, dan pada akhirnya belanjanya juga nggak berkualitas, ini bukannya membuat perekonomian tumbuh, ini malah jadi bom waktu lah istilahnya. Betul. Makanya kalau ditanya kondisi utang kita kayak gimana, ya tadi masih akan gali lubang tutup lubang sampai nggak tahu kapan ya, nggak akan lunas-lunas gitu sampai anak cucu. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Goida Rahma. Gue Mamang Cesar. Dan saya Andre Vanda Putra. Hari ini kita mau jelasin apa nih? Nah, ini lagu dangdut nih. Wih, lagu siapa Bang? Hah? Lagu Bang siapa? Haji, Bang Bang Haji. Haji Roma. Ya. Gali lubang, tutup lubang. Gimana lagunya Bang? Ya itu lah, udah dengerin aja deh pemutar langganan lu itu. Nanti kena copyright kita ya. Apa nih konteksnya? Konteksnya adalah pemerintah yang sudah menggali lubang dan buat nutup lubang lagi, artinya dia narik utang untuk bayar utang lagi. Waduh. Di 2026 nih. Oke, sebelum itu buat kalian yang mau dukung jurnalisme berkualitas, kalian bisa berlangganan Tempo Plus. Dan ingat, buat lu semua, jangan membaca dan jangan menyebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya, gitu ya. Nah, balik lagi nih. Jadi apa dasarnya lu ngomong pemerintah gali lubang tutup lubang? Ini mau teori yang panjang lah, yang gimana nih? Tapi biasanya teman-teman kita kalau ada yang gali lubang tutup lubang, itu yang kemampuannya sedikit tapi gayanya tuh tinggi Bang. Kayak selangit ya. Iya. Aduh. Apa Ya nih itulah. sinyal-sinyalnya? Nah, ini ada sinyal-sinyalnya. Jadi ya memang udah beberapa tahun ini kan pemerintah sejak awal tahun itu gaspol menerbitkan surat utang. Nah, cuman tahun ini lebih cepat lagi nih. Jadi dia dari awal tahun, dari pertengahan Januari bahkan ya, itu dia udah menerbitkan atau udah melelang surat-surat utang negara. Nah, di kuartal 1 itu kan targetnya sampai 220 triliun gitu ya. Tarik utang baru tuh. Untuk menarik utang baru. Dan yang di catatan kita, kalau lu tahu kan, di pertengahan Januari itu udah ada penarikan utang sekitar 45 triliun gitu ya. Itu dalam bentuk global bonds, jadi mata uang asing ya, dolar. Nah, dan belum lama ini kan pemerintah juga menerbitkan ORI ya, obligasi Republik Indonesia yang bisa dibeli oleh retail gitu, dengan target sekitar 25 triliun gitu. Ini ORI 029 ya? Betul. Nah, jadi kalau dijumlah-jumlahin, ini udah hampir 70 triliun tuh penarikannya dari target yang tadi gue sebut, 220 triliun gitu. Ini cukup cepat nih untuk penarikan utang di awal tahun, sehingga ketika ngeliat ini kok udah utang-utang aja nih, atau kita sebut front loading ya. Yeah. Jadi dia ini udah berutang sejak awal tahun gitu ya untuk membiayai ya belanja-belanja pemerintah, karena kita tahu di akhir tahun kemarin penerimaan pemerintah itu turunnya cukup signifikan. Bahkan penerimaan pajak shortfall ya. Nah, shortfall-nya itu wah anjlok banget 13% guys. Betul. Nah ini kan berarti tadi lo sempat mention kalau sebenarnya frontloading itu normal ya, suka dilakukan gitu. Cuma memang di awal tahun ini cukup agresif gitu ya, Yes. ngebut gitu. Ngebut banget. Karena tadi belum lo mention juga ada soal lelang sun yang tiap minggu juga sebenarnya terus dilakuin ya, Yes. sama pemerintah di primer sekunder. Nah ini juga kemudian yang jadi pertanyaan nih, emang sebenarnya cash flow-nya pemerintah tuh kayak apa sih gitu kan, kita tahu ya biasanya pemerintah itu narik yang namanya ya kan, saldo anggaran lebih. Nah ini emang kebutuhan belanjanya segitu gedenya apa gimana nih Van? Gede banget gue, dan kita lihat dari
APBN 2026 ya, yang baru saja dirilis setelah kita kejar-kejar kemarin, memang ada peningkatan di beberapa pos anggaran. Oke. Paling besar tentu saja program-program gigantik presiden ya, seperti makan bergizi gratis, badan gizi itu sekarang dia dapat anggaran sampai 268 triliun. Oh. Itu naik dari tahun lalu. Ya, Kan cuma dan sekitar dia 71 memakan ya. porsinya anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan, sebagian besar anggaran pendidikan digunakan untuk makan bergizi gratis. Nah, selain itu ada juga anggaran untuk pertahanan nih yang masih besar, dari ke tahun memang cukup besar ya. Iya. Nah, tahun ini anggaran pertahanan itu sebesar 187 triliun. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu agak turun, karena tahun lalu memang realisasinya itu bengkak dari target yang sudah ditetapkan. Awalnya kan dia cuma dianggarkan 166 triliun tuh untuk pertahanan. Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan termasuk untuk TNI dan berbagai materanya ya. Ternyata realisasinya itu bisa sampai 247 triliun. Oh, naik ya. Bengkak banget ya. Tapi gue ada juga tuh kalau misalnya lu budgetin si perpres rincian APBN dan lu lihat di bagian bendahara umum negara, tuh ada fungsi pertahanan juga. Iya. Sama apa beda tuh, Van? Itu beda, Bang. 150 triliun kan. 150 triliun itu memakan sebagian besar anggaran BABUN ya, bagian anggaran Bendahara Umum Negara, yang itu adalah anggaran yang memang dikelola oleh Bendahara Umum Negara alias Menteri Keuangan, dalam hal ini Purbayudi Sadewa. Nah, dari tahun ke tahun sebetulnya nggak ada, Mang, alokasi untuk pertahanan itu. Biasanya kan kalau kita lihat di BABUN, khususnya BABUN yang unit 99908 ya, yaitu untuk pos belanja lain ya, yaitu untuk pelayanan umum, ekonomi, gitu-gitu. Subsidi ya. Iya, lainnya adalah subsidi. Nah, tahun ini baru ditambahkan tuh alokasi untuk pertahanan 150 triliun. Dan BABUN ini kan seringkali menuai kritik ya, karena memang alokasinya tidak transparan untuk apa aja. Mungkin di situ ditulis pertahanan, tapi kita nggak tahu realisasinya untuk apa spesifiknya, dan pemerintah tidak perlu minta izin DPR untuk merealisasikannya. Karena ada hak prerogatif presiden di situ presiden. Jadi dia murni diskresi dari presiden. Wah, makin gede ya. Berarti kan tadi lu bilang 186 triliun itu udah dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan, ditambah dengan 150 triliun yang ada di bendahara kan. Artinya ini udah di atas 300 triliun nih. Iya, bahkan kita dengar dari Komisi 1 ya yang kita ajak ngobrol, juga dia bilang kalau Menhan itu pengen supaya anggaran TNI ini sampai 1,5 sampai 2% dari PDB. Yang kita tahu PDB Indonesia itu sekitar 6.000 triliun ya. Jadi sebesar itu memang anggaran untuk pertahanan kita. Emang kita mau perang apa gimana sih, guys? Dan kita masuk Board of Peace. Oh iya benar, itu lagi hot banget ya. Dan itu butuh anggaran baru ya. Iya. Kita mau iuran 16 Iurannya. triliun dari Oke. APBN. Nah ini berarti kita lihat memang ada pola belanja yang beda, karena tadi ya prioritas belanjanya ternyata beda nih di era Prabowo gitu ya. Dulu mungkin di awal tahun kalau zaman Jokowi cuma ramenya kebutuhan belanja rutin ya, Rutin, kayak gaji. pegawai, gaji gitu. Sekarang buktinya kayak MBGJ tiap hari tuh setidaknya 1 T kan gitu anggaran yang dibutuhin gitu. Jadi memang ternyata besar gitu ya kebutuhannya, makanya nggak heran kalau dia harus cepet-cepet nyari pembiayaan karena penerimaan pajak juga belum pada masuk gitu ya. Nah intinya tetap gede ya Van ya. Iya. Nah ini juga tadi soal SAL nih ya, ngomong-ngomong soal SAL gitu ya, sebenarnya sejak akhir tahun sih udah mulai banyak dipakai gitu ya. Kalau ingat Menteri Keuangan Purbaya udah narik 200 triliun tuh SAL kita yang ada di BI untuk diguyur ke perbankan gitu ya Mang ya. 200 triliun, terus plus 76 triliun, dan 75-nya hanya diambil lagi. Iya. Wah banyak banget, berarti emang makin tipis nih SAL kita. Makin tipis dari, kalau kita ngobrol-ngobrol dengan ya banyak pejabat ya dari DPR, itu kan katanya saldo anggaran lebih kita yang memang sudah ada uangnya itu kan sekitar 400-an triliun. Nah artinya kalau udah diambil sedemikian besar 275, ya sisanya tinggal udah semakin menipis tuh bumper kita tuh. Tinggal 100-an triliun berarti. 100-an triliun. Padahal ya lu tahu sendiri gitu dari awal tahun, dan ini makanya kita pun sempat nanya kan waktu pas KSSK tuh konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, kita sempat lempar pertanyaan ke Purbaya ya. Ini ngapain lu dari awal tahun udah gencar banget mengambil utang gitu kan, menarik utang. Nah, dengarkan jawabannya, kita pengen gas belanja dari awal tahun. Nah, kata dia gitu. Padahal yang harus diakui adalah ya di zaman Prabowo ini belanjanya setiap bulan itu memang gede banget. Iya. Dari program-program yang
yang daily seperti makan bergizi gratis yang kata lu tadi dalam sehari aja menghabiskan triliunan gitu. Dan sepertinya Purbaya ini dia terpaku pada fenomena kemarin ya, bahwa realisasi belanja baik di pusat maupun daerah itu biasanya gencar di akhir tahun, nggak rata dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, dia pengen supaya dia itu tiap bulannya bisa besar gitu. Padahal kita tahu bahwa keperluan kita atau rencana belanja kita juga sudah sangat besar ya. Nah, balik lagi ke konteks gali lubang tutup lubang. Sebenarnya ada suatu indikator yang bisa menunjukkan ini ya. Mungkin kalau kita biasanya dengar yang namanya defisit APBN. Ya. Nah, kalau defisit APBN ini kan berarti selisih antara pendapatan dan belanja negara. Ya. Nah, ini ada yang namanya indikator defisit keseimbangan primer. Defisit keseimbangan primer ini adalah kalau kita memisahkan yang namanya penggunaan penerimaan negara untuk pembayaran bunga utang. Nah, ini jadi untuk melihat nih, apakah kalau kita punya yang namanya penerimaan atau pendapatan negara itu dipakai buat belanjanya cukup atau harus ngutang lagi nih. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ini agak belibet ya. Kita tanya sama yang bisa menjelaskan dalam bahasa bayi. Apa, Mang? Ya ibaratnya gini lah. Kalau lu punya gaji ini, ya kan lu bakal misalnya selama ini lu menghitung cicilan itu ke dalam ya pengeluaran lu. Nah, tapi untuk menghitung sebenarnya kemampuan lu itu berapa gedenya, maka keluarin dulu tuh cicilan. Lu kurangin dulu antara pendapatan lu sama pengeluaran lu selain untuk bayar utang tuh. Oke. Nah, ketika dia negatif, artinya kan buat bayar utangnya lu harus ngutang lagi. Ya kan, misalnya lu ngurangin buat belanja rutin lu aja ya, untuk belanja yang ya udah lu anggarin, ternyata masih negatif. Iya, betul. Berarti kan yang bunga utang ini lu harus bayar pakai utang baru. Utang lagi hanya untuk bayar bunga utang saja. Itulah yang kata Bang Haji, gali lubang tutup lubang. Nah, ini juga sebenarnya juga ada kemunduran ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih secara historis ya, soal indikator defisit keseimbangan primer, ini memang trennya tuh sebenarnya sempat membaik. Sempat jebol di masa pandemi 2020 itu sampai minus defisitnya itu sampai 600 triliun. Tapi kan kondisi pandemi ya lagi-lagi di luar kebiasaan. Kemudian di era Bu Sri Mulyani itu sempat membaik gitu ya. Surplus juga di masa pemulihan pandemi di 2023 itu ada surplus sekitar 100-an triliun. Kemudian 2024 dia negatif lagi 20 triliun dan 2025 gongnya. Gimana, Mang, faktanya 2025? Nah, sebenarnya kan waktu Oktober kita melihat ini masih surplus nih. Ya. Surplus keseimbangan primer gitu. Artinya kita masih punya kemampuan lebih untuk bisa membayar cicilan utang kita tanpa berutang lagi. Tapi ternyata begitu realisasinya dibacakan oleh Purbaya, ya belum lama ini, itu ternyata kan melebarnya signifikan tuh dari surplus akhirnya jadi defisit 180 triliun. Gila, gede banget ya itu gapnya ya, melebarnya. Nah, ini sebenarnya juga ada banyak kondisi yang kemudian dibilang makin memperparah gitu ya. Kondisi bokeknya gitu ya, pemerintah kita tuh bokeh banget. Nah, ini ada beberapa indikator lagi nih. Nah, apa nih, Mang, indikator berikutnya yang bikin kita makin tahu nih kayaknya kondisinya emang makin susah gitu tahun ini? Jadi dalam 3 tahun terakhir ini kan udah ada utang-utang yang jatuh tempo kok, Van. Sehingga setiap tahunnya pemerintah itu harus menganggarkan khusus untuk membayar pokok utang selain yang bunga utangnya ya. Kalau nggak salah angkanya udah sampai 800 triliun ya. Yes. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini, kemarin udah 800 triliun, tahun ini 800 dan tahun depan juga 800. Artinya kan ruang belanjanya ketika utang jatuh tempo terjadi itu kan semakin sempit gitu ya. Tapi kan appetite atau minat belanjanya pemerintah, khususnya presiden kan tetap tinggi. Sangat tinggi. Gairah belanjanya masih tinggi. Dan tidak ada yang bisa mengerem ya. Dan tidak ada yang bisa mengerem. Akibatnya, nah ya tentu yang tadi lu sampaikan. Jadi dompet cekak tapi minat belanja tinggi. Itulah yang kejadian sekarang. Akhirnya ya defisit primer kita akhirnya melebar lagi gitu kan. Padahal lu udah tahu penghasilan lu turun, bukannya irit kayak gitu kan. Ini tambah belanja lagi dengan ekspektasi belanja tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai menuju 8%, ya kan? Pada kenyataannya kalau kita ngobrol sama para analis ini, mereka menilai sebagian besar belanja ini ditujukan ke arah yang tidak produktif gitu, tidak berkualitas. Misalnya MBG, dia kan dipersepsikan bisa
meningkatkan penerimaan negara juga karena bisa menggerakkan ekonomi. Pada kenyataannya kan perekonomian tidak bergerak seoptimal apa yang diharapkan karena justru para petani kemudian para pemasok itu tidak dilibatkan secara penuh ya dalam Di program ekosistem ini. itu kan. Iya. Ini kemudian kalau kita ngobrol juga ya sama ekonom, ada indikator lain yang juga relevan tapi jarang nih disebut sama pemerintah, yaitu debt to service ratio. Ya. Ini adalah menghitung bagaimana rasio utang kita terhadap kemampuan kita untuk membayar. Nah, di 2025 itu proyeksinya itu sudah menembus 40-an%. Nah, ini dari nih. batasnya emang berapa tuh? Nah, kalau misalnya lihat internasional tuh katanya 20% aja tuh udah harus waspada gitu ya, 20%. Lampu kuning nggak ya? Ya, ini kita udah 40-an%. Nah, ini nih bikin orang-orang kemudian atau ekonom tadi ya berpendapat ini tuh sebenarnya kita udah nggak sehat karena dari sisi kemampuannya itu sebenarnya kita udah sangat-sangat nggak mampu, maksudnya udah meningkat terus ya, jadi kemampuannya itu sebenarnya tergerus gitu. Nah, cuman lagi-lagi pemerintah kan tidak melihat itu ya sebagai dasar gitu ya untuk mengambil kebijakan soal utang nih, karena lagi-lagi yang sering disebut itu bukan debt to service ratio tapi debt to DGP, rasio utang terhadap PDB. Gimana nih, Van? Nah, ini nyambung ke fiscal rules yang kita punya ya. Nah, jadi setelah reformasi kita menetapkan tuh dalam Undang-Undang Keuangan Negara pada 2003 bahwa kita ada setidaknya 2 rules dalam mengelola fiskal kita. Yang pertama adalah debt to GDP atau rasio utang terhadap PDB itu maksimal 60%. Nah, sementara kita tahu bahwa rasio utang terhadap PDB kita sekarang di angka 38 mendekati ke 40% lah. Jadi sudah makin lama makin mendekati angka 60% itu ya. Dan yang kedua adalah defisit anggaran atau defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 3%. Ini selalu menjadi patokan kita ya dari rezim ke rezim, dan Purbaya itu sudah bertekad bahwa kita tidak akan menembus 3%. Nah, tahun lalu defisit anggaran itu melebar sampai 2,92%. Sudah sangat dekat 3 ya. dengan 3% sangat dekat. Nah, tahun ini pemerintah menargetkan defisit anggaran itu sebesar 2,68% dengan asumsi bahwa kita bisa meningkatkan penerimaan negara dari tahun lalu hanya realisasinya sekitar 2.700 triliun menjadi 3.100 triliun pada tahun ini. Jadi peningkatannya sebesar 400 triliun, cukup sangat signifikan. Peluangnya ini gue juga agak bertanya-tanya ya. Pemerintah kan atau presiden bangga sekali dengan ya pertumbuhan ekonomi katanya yang di tahun 2025 itu di atas ekspektasi gitu. Tapi ini kan aneh. Pertumbuhan ekonominya tinggi tapi kok pajak-pajak semuanya turun. Nah, PPH-nya nggak tercapai, PPN-nya nggak tercapai. Itu yang mana yang indikator apa yang mendorong pertumbuhan kita sebenarnya? Mungkin Van. Ya, padahal Belanja penerimaan militer. Padahal militer yang justru gede Iya. ya. Padahal penerimaan pajak itu sangat mencerminkan ini ya, bagaimana ekonomi kita bergerak karena dia ditopang sama ya sektor-sektor usaha seperti manufaktur, Ya. pertambangan. Kalau sektor-sektor itu lesu, dari mana pajak itu bisa Iya. datang? Berarti ini nggak sinkron yang terlihat Yes. di sini ya? Dan strategi Purbaya untuk menggelontorkan 200 triliun yang katanya bisa menggerakkan ekonomi diakui sendiri tidak efektif, ya kan? Nah, ekonom-ekonom juga menyoroti juga nih kebijakan cukainya Purbaya, yaitu cukai rokok yang ya kemarin nggak naik, terus dia mau bikin pengaturan baru lagi yang dirasa akan membuat ya penerimaan dari cukai juga bakal tersendat juga gitu ya, Van. Nah, ini akhirnya ekonom-ekonom ini ya khawatirkan sebenarnya ke depan penerimaan kita kayak gimana nasibnya gitu kalau misalnya pengelolaannya seperti ini gitu kan. Betul. Ini memang ya kalau kita ngobrol sama pejabat-pejabat pemerintah atau orang-orang di sekitaran istana juga gitu, mereka bilang kalau memang presiden itu memberikan sinyal-sinyal kalau ya enggan lah diatur gitu ya soal belanja, dia mau apa ya siapa juga ya yang mau berani ngasih tahu. Nah, ini jadi memang tadi kita juga udah bilang nggak bisa direm gitu soal ini, makanya ketika kita ngomongin defisit gitu ya, ini tuh cukup triggering gitu ya buat presiden. Kalau kita tarik lagi gitu ya beberapa pernyataan-pernyataannya presiden gitu, mungkin yang paling pernah inget juga
dia pernah bilang gitu ya di forum luar negeri juga kalau soal defisit itu sebenarnya nggak harus 3% gitu. Di luar negeri gitu ya, di banyak negara juga bisa kok melampaui itu gitu, nggak harus disaklek gitu ya di 3%. Kemudian juga di momen-momen nota keuangan tahun lalu itu dia bilang menargetkan 2027-2028 defisit itu 0%. Itu malah aneh tuh. Nah, tuh gimana? Padahal tadi kita bilang ya, kalau misalnya nggak ada defisit, berarti pertumbuhan gimana gitu kan? Orang duitnya udah habis buat bayar. Itu dibilang sama utang. ya, dibilang sama Purbaya juga kan. Gue bisa kok ngasih defisit 0%, tapi ekonomi nggak tumbuh. Jadi memang selama ini gue coba diskusi karena gue bukan ekonom dan gue bukan anak ekonomi gitu ya, latar belakang pendidikannya. Jadi gue coba ngobrol dengan teman-teman gue yang memang bergelut di bidang ekonomi gitu ya. Kenapa sih kita harus selalu defisit setiap tahunnya gitu ya? Defisit APBN itu selalu ada gitu. Nggak bisa, kalau nol tuh gimana gitu. Ya menurut mereka, ya kalau lu mau membangun atau misalnya lu pengen menghidupkan perekonomian, belanjanya tumbuh terus, ya mau nggak mau lu harus defisit dengan berutang, tapi harus terukur. Dan belanjanya juga harus berkualitas, yang kata lu tadi gitu kan. Nah, ini justru sinyal yang diberikan presiden jadi bingung gitu kan, karena awal-awalnya bilangnya defisit itu doesn't matter gitu ya, yang lu bilang bisa aja nggak harus 3% gitu, tapi kemudian nota keuangan bilang kalau bisa mendekati 0 gitu ya, tapi target perekonomiannya 8%. Ya sebenarnya ini sinyalnya tuh awur-awuran gitu ya. Sebenarnya mau kemana sih gini? Gue nanya ke ekonomi, ini sebenarnya sinyalnya gimana? Mereka juga bingung. Pusing ya? Pusing. Sebenarnya ini arahnya tuh mau kemana nih gitu kan? Tapi kan kalau kita ngobrol dengan beberapa ya orang yang terlibat di timnya Prabowo sejak dia masa pencalonan presiden sampai dia akhirnya menjadi presiden terpilih, itu kan wacana-wacana untuk melonggarkan defisit ini kan sebenarnya sudah jadi kajian mereka gitu ya. Yeah. Karena menurut mereka, kalau lu mau 8%, lu harus berani berutang. Kalau lu mau 8% belanjanya harus agresif. Makanya awal-awalnya kita kan cari informasi arahnya ke sana gitu ya. Tapi kemudian sinyalnya aneh gitu, ke sini-sini gitu. Adalah mau defisit 0% gitu-gitu kan. Iya, dan belakangan juga yang kita dengar gitu ya dan mengemuka sedang dibicarakan juga wacana, karena tadi mungkin presiden terakhir bilangnya adalah menargetkan 0% 2027 atau tidak ada defisit lah ya. Tidak ada defisit, itu ada wacana untuk kembali ke namanya anggaran berimbang. Nah tuh, ini mengingatkan kita ke era Orde Baru ya Mang ya, kalau misalnya kayak gitu. Yang dimana utangnya itu disebut sebagai penerimaan juga gitu ya. Jadi waktu Orde Baru istilahnya kan penerimaan pembangunan gitu ya. Tapi ada satu istilah yang cukup ini ya, menggelitik gitu, karena sekarang utang itu namanya penerimaan pembiayaan ya gue. Ini nggak biasanya kayak begini. Betul. Ya. Kita juga nanya sama ekonom ya. Ini yang mungkin jadi mengesankan, oh ini seperti kembali ke era Orde Baru ya, atau the account ya dengan istilah ini gitu. Walaupun sebenarnya posnya pembiayaan itu tuh tetap ada gitu ya, terpisah. Jadi tapi ini seperti dilihat juga ya, ada jadi mengkaburkan gitu ya, di atas kertas ada yang namanya istilahnya penerimaan pembiayaan gitu, atau maksudnya pembiayaan masuk ke penerimaan, padahal si pembiayaannya itu sendiri atau utangnya sendiri itu tetap ada gitu, defisit itu pun nyata gitu ada. Ketika Orde Baru itu kan pada akhirnya memang agak kabur antara utang dan pendapatan dari pajak dan yang lain-lain kan gue. Betul. Nah kita dengar memang regulasi soal ini sedang dipersiapkan ya, walaupun kita sempat nanya ke Purbaya juga bilang dia kaget gitu, masa utang masuk penerimaan. Nah kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tapi ya strategi seperti ini juga kan ya, kita sempat ngobrol ya dengan ekonom, apa yang terjadi kalau kita kembali ke model seperti itu, gimana Go? Kalau kita kembali ke model seperti itu udah pasti makin uncontrol ya dari sisi belanja gitu ya, karena tadi batasnya rambu-rambu pakem-pakemnya yang tadinya ada, terus sekarang loss ya, pastinya tadi akan belanjanya makin uncontrol, termasuk di satu sisi tadi ekonomi kita tuh sebenarnya kita masih nggak percaya ya, karena tadi ada unsinkronisasi juga, ketidaksinkronan antara realita pertumbuhan dengan klaim-klaimnya pemerintah gitu kan, dengan kondisi di lapangan. Nah ini juga pastinya membahayakan ya kalau misalnya sinyalnya kabur kayak gini gitu. Mereka merasa oh ada ruang untuk belanja, untuk berutang lagi, padahal di satu sisi
mereka itu apa yang diklaim gitu ya, kalau kita pertumbuhannya baik, nanti penerimaan pajak bisa meningkat, itu tuh nggak pasar seperti percaya itu ya. Nah, ini antitesis semua gitu sejauh ini gitu ya. Dan itu akhirnya kan menuai hukuman pasar kok. Ketika awal-awal ya pemerintah mengklaim macam-macam, terus salah satu indikatornya lihat pasar percaya kok sama kita. IHSG Menembus 10.000. akan mengarah ke 10.000, udah 9.000 dan segala macam. Dalam 2 hari itu tiba-tiba keluar warning misalnya dari Morgan Stanley gitu ya, Goldman Sachs soal pasar modal kita ambruk kan. Langsung trading halt 2 hari gitu Trading ya. halt gitu kan, turunnya gila-gilaan. Artinya sebenarnya kondisi pasar kita pun rapuh gitu. Dia tidak berdiri dengan fundamental yang kuat sebenarnya. Nah, kita udah bahas panjang lebar nih. Sebetulnya utang kita ini berapa besar, Mang, sekarang? Ini sebenarnya udah jadi topik yang sering kita obrolin tuh. Waktu itu kan kita sempat ngundang Bima juga ke sini untuk ngomongin soal utang nih. Pada saat itu aja kita udah wanti-wanti sebenarnya kan, bahwa kalau ini nggak ditanganin dengan benar, kalau lu nggak menahan appetite belanja lu gitu ya, dan pada akhirnya belanjanya juga nggak berkualitas, ini bukannya membuat perekonomian tumbuh, ini malah jadi bom waktu lah istilahnya. Betul. Pada saat itu ya. Nah, karena utang kita itu sudah menuju ke 10.000 triliun. Nggak cuma IHSG ya, utang juga 10.000. Jangan-jangan yang mencapai 10.000 itu bukan IHSG, utang ya, tapi utang kita gitu. Iya, dan kalau dari komposisi utangnya juga, ini memang mostly itu SBN gitu ya, surat berharga negara gitu, yang lagi-lagi kita tahu ya, SBN kita itu selain retail, penyerapnya tentu pasti Bank Indonesia, kemudian perbankan dan lembaga jasa keuangan gitu. Jadi ujungnya kantong kanan kantong kiri aja sih gitu sebenarnya. Ini yang jadi concern. Dan jangan lupa dengan jumlah utang kita yang naik itu, pertumbuhan ekonomi tadi kita udah bilang ya, stuck sebenarnya di 5%. Jadi tidak sebegitu agresifnya kenaikan utang itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan jangan lupa kenapa bisa kayak gitu, karena ternyata komposisi belanja modal kita itu tuh sekarang di APBN itu kurang dari 10%. Padahal belanja modal ini kunci ya untuk kita mendorong berarti pertumbuhan. Berarti lebih banyaknya belanja apa itu? Belanja untuk tadi, belanja utang, belanja bayar bunga utang gitu ya, cicilan, itu tuh porsinya udah hampir 20% gitu dari total APBN kita. Nah, ini makanya kalau ditanya kondisi utang kita kayak gimana, ya tadi masih akan gali lubang tutup lubang sampai nggak tahu kapan ya, nggak akan lunas-lunas gitu sampai anak cucu gitu. Dan biaya bunganya ini kan kita belum bahas juga tadi ya. Biaya bunganya ini juga kan memang meskipun yield SBN atau imbal hasil SBN 10 tahun kita sempat turun gitu ya karena memang tren global juga turun gitu. Tapi dalam beberapa bulan terakhir itu justru udah mulai hiking lagi tuh, naik lagi gitu ya, karena ini menandakan pasar juga wait and see gitu ya, pasar mulai waspada gitu ya terhadap kondisi yang ada di Indonesia misalnya gitu ya, misalnya sentimen domestik maupun sentimen eksternal gitu kan. Apalagi ada sinergi erat nih antara fiskal dan moneter ya. Kita udah bahas di episode pekan lalu ya guys. Nah, gimana Mang sikap Tempo? Ya, jadi ketika kita diskusi di redaksi gitu ya, kita melihat bahwa apa yang tampak sekarang front loading ini adalah bentuk pemerintah kepepet untuk bisa membiayai belanjanya dia gitu ya. Jadi ini memang harus berutang untuk bisa ya membayar belanja, baik itu belanja utang maupun ya belanja modal dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga bunga utang kita, bunga surat berharga negara 10 tahun itu mulai naik lagi. Ini artinya investor ini mulai atau pemberi utang ini mulai mencermati bagaimana kredibilitas kita membayar utang gitu ya. Nah, catatan kita adalah mau nanti tiba-tiba tidak ada lagi pencatatan atau ada perubahan pencatatan soal utang ini yang menjadi penerimaan, yang harus diakui dan diperhatikan pemerintah adalah utangnya itu tetap ada dan terus menumpuk gitu, baik utang maupun bunganya yang tentu harus dilunasi. Dan siapa yang akan melunasi ya tentu pada akhirnya pemerintah berikutnya yang entah sampai kapan. Kalau misalnya tidak ada
pengelolaan yang baik dari keuangan negara ini gitu. Oke, jadi mending berhemat ya daripada denial gitu ya emang ya. Oke, cukup dulu kita bahas utangnya ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.